Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasriliani dengan NIM 2304146252. Di sini teman-teman, aku akan ngejelasin nih mengenai tes DISC dengan dosen pengampu Ibu Umi Nur Khalifah MPSI. Yuk kita tonton sama-sama videonya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan nih. Yang pertama akan kita bahas mengenai definisi tes DISC. Tes DISC merupakan alat tes yang digunakan untuk mengukur kepribadian individu serta perilaku yang nampak dan dapat diobservasi, terlepas dari bias budaya dan tidak berdasarkan keterampilan atau keahlian yang dimiliki individu. Hal-hal yang diidentifikasi melalui tes DISC meliputi kepribadian, perilaku di lingkungan kerja, rumah maupun sekolah, cara menghadapi kondisi tertentu, serta cara menyelesaikan masalah. Tes DISC juga bermanfaat untuk mengenal lebih jauh karakter diri sendiri maupun orang lain, memahami cara menyelesaikan konflik, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta mengetahui kelemahan diri sehingga dapat menentukan arah pengembangan diri. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai jenis kepribadian dalam tes DISC. Tes DISC terdiri dari 4 tipe utama. Yang pertama, dominan ditandai dengan D. Dengan sikap tegas, berani mengambil resiko, dan inovatif, tetapi cenderung keras kepala, tidak suka rutinitas, dan takut dimanfaatkan. Yang kedua, ada influence ditandai dengan I, mencerminkan pribadi optimis, persuasif, dan penuh semangat, namun kurang detail, emosional, dan sangat takut penolakan. Mereka termotivasi oleh pujian dan penerimaan sosial. Dan yang ketiga, ada steadiness ditandai dengan S, menggambarkan individu yang sabar, pendengar yang baik, empatik, dan setia, tetapi sulit menerima perubahan, peka terhadap kritik, serta takut kehilangan rasa aman. Mereka menyukai stabilitas. Dan yang terakhir ada compliant yang ditandai dengan C, menekankan ketelitian, analisis, dan kepatuhan pada aturan dengan standar tinggi. Namun, kelemahannya terlalu terikat prosedur, sulit mengungkapkan perasaan, serta takut kritik, dan juga mereka termotivasi oleh kualitas dan keteraturan. Selanjutnya, ada perkembangan tes DISC. DISC adalah tes kepribadian yang ditemukan oleh Dr. William Moulton Marston pada tahun 1928 melalui bukunya yang berjudul The Emotion of Normal People. Perlu diketahui bahwa pada era abad ke-19, ilmu psikologi hanya membahas seputar perilaku menyimpang atau gangguan kepribadian saja. Pada tahun 1921, seorang ilmuwan psikologi bernama Carl Gustav Jung memperkenalkan teorinya mengenai 4 tipe kepribadian yang berorientasi pada fungsi psikologi, yaitu thinking atau berpikir, feeling atau perasaan, sensation atau sensasi, dan juga intuisi. Teori Jung inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Marston untuk membuat teori kepribadian beserta tesnya yang terdiri dari 4 fungsi utama, yaitu dominan atau sifat dominan atau kuasa. Yang kedua, ada influence atau sifat yang mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, ada steadiness atau kestabilan. Dan yang terakhir, ada compliance atau sifat pemikir atau kritis. Secara keseluruhan, teori dan tes ini kemudian dinamakan DISC. Pada mulanya, tes DISC digunakan untuk keperluan militer tentara Amerika Serikat selama masa Perang Dunia Kedua. Namun, kini telah berkembang luas dan sering dipergunakan dalam berbagai bidang, terutama pada proses rekrutmen.
Adapun juga bagaimana cara pakai atau tutorial menggunakan alat tes DISC. Tes DISC pada dasarnya disajikan dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari sejumlah pernyataan terkait kecenderungan perilaku individu. Responden diminta untuk menandai pernyataan yang paling menggambarkan dirinya dan yang paling tidak menggambarkan dirinya. Pola ini bertujuan untuk menangkap gambaran perilaku nyata sekaligus perilaku yang sering ditampilkan sebagai topeng dalam interaksi sosial. Setelah respon diberikan, jawaban akan dipetakan ke dalam 4 dimensi utama DISC, yaitu dominan, mencerminkan sikap tegas, menyukai tantangan, dan berorientasi pada hasil. Yang kedua, ada influence, yang ditandai dengan I, menggambarkan individu yang komunikatif, ramah, serta mampu memotivasi orang lain. Dan yang ketiga ada steadiness, ditandai dengan S, menunjukkan ketenangan, kestabilan, konsistensi, dan sikap hati-hati. Dan yang terakhir ada compliant, yang ditandai dengan C, menekankan ketelitian, kepatuhan terhadap aturan, serta pola pikir analitis. Interpretasi hasil memberikan informasi mengenai dimensi dominan yang paling menonjol pada diri responden. Aspek yang perlu dikembangkan agar individu lebih adaptif dalam bekerja maupun berinteraksi. Dan yang terakhir adalah gaya komunikasi dan motivasi yang sesuai dengan profil perilaku responden. Dengan cara ini, tes DISC tidak hanya mengelompokkan individu ke dalam tipe tertentu, tetapi juga memberikan dasar bagi pemahaman diri, peningkatan komunikasi, dan perancangan intervensi pengembangan baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada slide berikut ini sudah ada lampiran tes DISC. Yang pertama kita akan jelaskan mengenai administrasi tes. Waktu tes antara 7 sampai dengan 12 menit, berisi 24 pertanyaan dan juga perlu pelatihan yang memadai khususnya untuk menginterpretasikan tes DISC ini. Selanjutnya pada bagian instruksi. Oke, baik. Jadi berikut adalah contoh instruksinya. Baik, di depan Anda sudah ada beberapa lembar tes. Setiap lembar berisi beberapa kelompok pernyataan yang menggambarkan cara seseorang bersikap ataupun bertindak. Pada lembar tes tersebut ada pernyataan, instruksi, dan juga identitas Anda. Pada bagian identitas boleh diisi terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan lanjut pada cara pengerjaan lembar tesnya. Setiap nomor di bawah ini memuat 4 kalimat. Tugas Anda adalah beri tanda atau cek pada kolom di bawah huruf P di samping kalimat yang paling menggambarkan diri Anda. Selanjutnya, beri tanda atau cek pada kolom di bawah huruf K di samping kalimat yang paling tidak menggambarkan diri Anda. Pada tes ini tidak ada jawaban benar ataupun salah. Hasil tes ini hanya memetakan gaya perilaku Anda. Pastikan Anda mengisi seluruh kelompok pertanyaan sebelum mengumpulkan lembar tes. Apakah sudah dapat dipahami? Jika sudah, boleh dimulai untuk pengisian lembar tesnya. Nah, selanjutnya saya bakal menjelaskan mengenai berguna untuk apa tes DISC. Tes DISC juga dapat dimanfaatkan untuk mengenal lebih jauh karakter diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat dipahami, mengetahui cara untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam kehidupan, menambah kemampuan dalam berkomunikasi, dan juga dapat mengetahui kelemahan yang dimiliki, sehingga kita tahu kemana arah dalam penerapannya. Diri sendiri. Tes DISC ini digunakan untuk mengukur bagaimana perilaku calon pekerja dan juga pekerja dalam situasi kerja. Tujuan dari tes DISC ini adalah untuk menentukan ciri perilaku mana yang memotivasi karyawan. Tes DISC ini juga menentukan gaya komunikasi yang paling sesuai dengan faktor-faktor yang dapat memotivasi karyawan tempat kerja.
Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa DISC sebagai salah satu alat tes psikologi dalam mengungkapkan profil kepribadian seorang individu. Itu pun juga cukup efektif. Keefektifan penggunaan DISC tentunya terlihat dalam segi waktu yang terbilang cepat dalam mengungkapkan profil kepribadian seseorang. Tentunya, di dalam sebuah alat tes terdapat kelemahan atau hal yang harus diperhatikan pada suatu tes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan atau hal yang perlu diperhatikan pada suatu tes DISC. Yang pertama, popularitas menurun. Masyarakat awam kini lebih memilih tes online yang lebih mudah diakses. Yang kedua, potensi bias persepsi. Jawaban bisa dipengaruhi oleh topeng yang dimana perilaku yang ditampilkan berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, interpretasi harus hati-hati. Walau validitas dan reliabilitasnya cukup baik, DISC tidak bisa menjadi satu-satunya dasar keputusan penting. Dan yang terakhir, tidak mengukur semua aspek kepribadian, hanya fokus pada perilaku tampak, bukan nilai, minat, atau kapasitas intelektual. Berikutnya ada contoh intervensi atau rancangan intervensi menggunakan hasil DISC. Dalam penerapannya, tes DISC digunakan untuk menilai perilaku calon maupun karyawan dalam situasi kerja, sekaligus mengidentifikasi ciri perilaku yang memotivasi mereka serta gaya komunikasi yang paling sesuai. Sebelum pelaksanaan, perusahaan perlu menjelaskan tujuan dan dampak tes agar pegawai memahami manfaatnya. Hasil yang diperoleh kemudian memberikan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan individu, sehingga memudahkan penyusunan program pelatihan atau onboarding yang tepat. Selain itu, setiap karyawan dipetakan ke dalam salah satu kuadran DISC, sehingga perusahaan dapat menempatkan mereka sesuai dengan tipe perilaku yang dimiliki. Atau dalam artian lain, intervensi DISC dalam organisasi meliputi penggunaannya pada rekrutmen untuk menilai perilaku calon pekerja, mengidentifikasi motivasi serta gaya komunikasi, menjelaskan tujuan tes kepada karyawan, mendukung penyusunan program, onboarding dan juga pelatihan, serta memprofilkan individu ke dalam kuadran DISC sesuai tipe perilakunya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Tes DISC adalah alat untuk mengukur kepribadian dan perilaku melalui 4 dimensi utama: dominan, influence, steadiness, dan compliant. Tes ini bermanfaat untuk mengenali diri, meningkatkan komunikasi, menyelesaikan konflik, serta mendukung rekrutmen dan pelatihan karyawan. Meski demikian, DISC memiliki keterbatasan karena hanya menilai perilaku tampak dan rawan bias, sehingga perilaku digunakan secara hati-hati dan dilengkapi dengan instrumen lain. Dan yang terakhir, ada referensi. Dapat kalian lihat, saya memakai 3 referensi, dan juga di bawahnya terdapat keterangan di mana saja saya memakai referensi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tes DISC. Semoga penjelasan dari saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.